Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah arsitektur dunia dengan subjudul Arsitektur Klasik Yunani dan Romawi Kuno. Dengan beberapa ringkasan, yaitu dari Yunani, sejarah perkembangan, hasil kebudayaan, perbandingan kuil Yunani dengan kuil masa Mesir kuno, aturan Yunani yang membedakan dengan Mesir kuno, aturan klasik, bentuk kolom, dan penjelasan kolom Yunani. Penjelasan Romawi kuno antara lain sejarah perkembangan Romawi kuno, hasil kebudayaan meliputi model kota Romawi, basilika, filosofi kota Romawi, sumbu dan ruang, bentukan busur dan tiang serta material yang membentuk bangunan masa Romawi kuno. Penjelasan tentang Kolosium serta penjelasan tentang Pantheon. Berikutnya, perbandingan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno meliputi letak geografis dan wilayah kekuasaan, hukum dan pemerintahan, arsitektural keduanya. Berikut penjelasan tentang arsitektur klasik Yunani. Ya, saya akan menjelaskan arsitektur klasik Yunani. Nah, di sini Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal. Peradaban ini mencakup puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada abad ke-5 sampai ke-4 sebelum Masehi. Pada periode klasik ini, Yunani dipimpin oleh negara-negara Athena dan berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Masa keemasan Athena berakhir dengan takluknya Athena kepada Sparta dalam perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Seiring penaklukan oleh Alexander Agung, kebudayaan Yunani yang dikenal sebagai peradaban Helenistik berkembang mulai dari Asia Tengah sampai ujung barat Laut Tengah. Nah, di sini ada gambar peta yang sebagian besar dikuasai oleh bangsa Yunani. Sejarah Yunani meliputi sejarah wilayah yang kini merupakan sebagian dari negara Yunani dan juga sejarah bangsa Yunani dan wilayah yang pernah mereka kuasai. Persebaran permukiman Yunani berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Suku yang berbahasa Proto-Yunani pertama, yang kemudian dikenal dengan Mykenae, diduga tiba di daratan Yunani pada akhir abad ke-3 sebelum Masehi dan awal pertengahan abad ke-2 sebelum Masehi. Kemungkinan sekitar tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi. Sebelumnya, wilayah tersebut dihuni oleh penduduk asli yang tidak berbahasa Yunani dan bertani. Pada puncak kejayaannya, peradaban Yunani membentang dari Yunani hingga Mesir hingga pegunungan Hindu Kush di Afghanistan. Semenjak itu, minoritas Yunani bermukim di bekas wilayah Yunani seperti Turki, Albania, Italia, dan lain-lain. Dan imigran Yunani telah berasimilasi dengan sebagai masyarakat dunia seperti Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Kini sebagian besar orang Yunani tinggal di negara modern Yunani dan Siprus. Kebudayaan dan karakteristik. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, di Laut Aegea telah berkembang kebudayaan Minoa atau kebudayaan Pulau Kreta. Kebudayaan tersebut dikembangkan atas dasar kekuatan maritim laut. Kebudayaan Minoa mempunyai nilai tinggi. Banyak peninggalan kebudayaan dan Pulau Kreta seperti Istana Raja Minos yang dibangun pada tahun 1600 sebelum Masehi. Tempat pemandian, barang keramik dan patung. Selain kebudayaan Minoa, di Semenanjung Balkan Selatan juga sudah berkembang kebudayaan Mekene. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Mekene menyerang dan menghancurkan kebudayaan Pulau Kreta serta meniru kebudayaannya.
Di antara hasil kebudayaan Mekene yang terkenal ada sebagai berikut: gerbang singa dari Mekene, istana Mekene yang memiliki 60 kamar, talos yaitu kuburan yang berbentuk sarang lebah. Sekitar tahun 2000 sampai 800 sebelum Masehi, di Yunani kuno telah berdatangan bangsa pengembara yaitu nomad dari rumpun Indo-Eropa, Indo-Jerman, Arya, Armenia, dan Media. Mereka berasal dari darat laut Kaspia. Bangsa tersebut juga disebut sebangsa Hellas atau Helen. Antara penduduk Pulau Kreta dan bangsa Mekene dengan bangsa pendatang tersebut hidup bersama, tetapi bangsa asli terdesak. Nah, dan ini ada gambar contoh kuil Yunani Parthenon, kuil persembahan untuk Dewi Athena, terletak di Akropolis di kota Athena. Adalah salah satu keunggulan budaya di peradaban Yunani kuno. Kepercayaan bangsa Yunani kuno. Penduduk Yunani kuno memuja banyak dewa atau bersifat politeisme. Dewa itu dianggap seperti manusia dan mempunyai sifat seperti manusia juga, tetapi lebih besar, lebih indah, dan tidak mati. Para dewa itu bersemayam di bukit Olympus di bawah pimpinan dewa Zeus, dewa yang dipuja oleh bangsa Yunani. Untuk menghormati dan memuja dewa Zeus, setiap 4 tahun sekali, sejak tahun 776 sebelum Masehi, diadakan pesta olahraga dan seni di bukit Olympus. Di situ diadakan perlombaan berbagai cabang olahraga. Seperti olahraga dan seni itu berasal dari seluruh wilayah Yunani kuno, baik itu penduduk yang ada di dalam negeri maupun penduduk Yunani kuno yang berada di luar negeri. Pesta olahraga yang semula berasal dari Yunani kuno menjadi pesta olahraga dunia dengan nama Olimpiade. Kebudayaan Yunani kuno yaitu seni sastra. Sastrawan terkenal dari Yunani adalah Homerus yang menulis kitab Iliad dan Odyssea. Kitab Odyssea mengisahkan tentang penggambaran Odysseus pulang dari Troya. Dan ada lagi seni bangunan dan seni pahat. Pada awalnya, seni patung atau seni pahat Yunani menghasilkan patung seperti patung bangsa Mesir. Kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dengan gaya naturalis. Patung dibuat dari marmer dan perunggu. Pemahat yang terkenal di Yunani bernama Phidias. Sedangkan arsitek bangunan yang terkenal antara lain bernama Ictinus. Karakteristik peradaban Yunani. Yunani adalah bangsa yang mendapat banyak karunia. Bangsa yang paling cerdas, cerdik, bakat dan hasrat intelektual dan kultural yang tinggi. Bangsa Yunani telah memainkan peranan penting di atas panggung sejarah dunia dengan hasil filsafat dan kebudayaannya, serta tokoh-tokoh terkemuka di bidang ilmu dan kebudayaan yang menyemarakan perpustakaan-perpustakaan dunia. Nah, di sini ada gambaran kuil Mesir kuno. Salah satunya ada denah, terus ada tiang, ada gambar perspektif, serta contoh gambaran dari kuil Mesir kuno. Dan selanjutnya ada kuil Yunani kuno, yaitu ada denah juga, ada gambaran tampak depan, terus ada bangunan tiang, serta gambar perspektif atau tampak depan dari kuil Yunani kuno. Kebanyakan bangunan di Yunani menggunakan prinsip post-lintel. Prinsip ini merupakan penemuan struktural pertama, yaitu 2 kolom yang dapat mendukung unsur horizontal atau balok dan vertikal atau kolom. Kolom merupakan elemen arsitektural estetis yang ditonjolkan sehingga ke depannya di beberapa polis tiap kolom memiliki ciri khas sendiri seperti
Dorik, Ionik, dan Korintian. Kolom-kolom tersebut dibangun menggunakan rasionalitas masyarakat Yunani yang kemudian dibakukan dalam sebuah aturan desain, yaitu Golden Section dan Greek Order. Berikut ciri-ciri order Dorik, Ionik, dan Korintian. Order Dorik dikembangkan oleh suku bangsa Doria yang memiliki bentuk sederhana dan terkesan kokoh dengan ciri-ciri kolom bulat berisi, berdiri tanpa base, kapitel tanpa ornamen. Contohnya yaitu kuil Parthenon di Akropolis Athena. Untuk order Ionik dikembangkan oleh suku bangsa Ionia dengan bentuk yang agak rumit, terutama pada bagian atas kolom, terkesan anggun, dan memiliki ciri-ciri kolom bulat ramping, memiliki base pada bagian bawah kolom, kapitel dipenuhi ornamen dengan motif hiasan flora dan fauna. Contohnya pada kuil Arektheon di Akropolis Athena. Untuk order Korintian dikembangkan oleh suku bangsa Korintin, kemudian dimatangkan oleh orang-orang Romawi, dan bentuknya paling rumit dan indah, terutama pada bagian atas kolom, terkesan elegan. Memiliki ciri-ciri kolom bulat ramping, mempunyai base pada bagian bawah kolom, kapitel dipenuhi ornamen yang paling banyak dengan motif flora, yaitu berupa daun acanthus. Penjelasan tentang arsitektur klasik Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di kota Roma sepanjang semenanjung Italia sekitar abad ke-9 Masehi. Romawi mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke republik oligarki, hingga sampai ke kekaisaran yang besar sebagai emporium yang luas mendominasi Eropa Barat dan wilayah sekitar Laut Tengah dengan peperangan dan asimilasi politik. Filosofis perkembangan Romawi kuno sering diartikan sebagai kelompok peradaban klasik antik yang memiliki pengaruh sangat besar bagi peradaban dunia sekarang, karena karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai sarana ritual keagamaan. Arsitektur klasik memberikan kesan yang anggun dan mewah, memiliki ciri khas pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno. Bangunan ini memiliki ukuran yang melebihi kebutuhan fungsinya dan memiliki komposisi bangunan yang simetris dan tata letak jendela yang teratur. Arsitektur klasik dibangun dengan 3 tujuan, yaitu sebagai rumah tinggal, sebagai wadah penyembahan bagi Tuhan atau rumah peribadatan, dan sebagai tempat berkumpul seperti balai kota. Bangunan dengan gaya klasik dibuat sedetail mungkin dan seindah mungkin dengan memberikan ornamen-ornamen hiasan yang rumit. Berikut adalah peta daerah kekuasaan Romawi kuno. Di sini ada Roman Empire, Parthian Empire, dan daerah Italia. Sejarah perkembangan Romawi kuno. 1. Kerajaan atau monarki. Didirikan pada 8-7 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh pemerintahan raja pertama yaitu Romulus, raja kedua Starnuma Pompilius, raja ketiga Tullus Hostilius, dan raja keempat adalah Anco Marzio. Kedua, pada zaman Republik, berlangsung hampir 5 abad. Pada periode ini, arsitektur Republik Romawi menaruh perhatian besar aspek praktis dan fungsional bangunan. Ketiga, pada zaman imperial,
yaitu di bawah Kekaisaran Augustus, kemudian di bawah Troyan dan Hadrian, arsitektur Kekaisaran Romawi mencapai kemegahannya dan memainkan peran penting dalam propaganda kekuasaan. Buktinya adalah arsitektur telah dilestarikan di mana orang-orang Romawi menunjukkan keterampilan yang sangat baik dalam teknik bangunan, patung, dan lukisan. Hasil kebudayaan Romawi kuno berupa seni budaya, sastra, dan hukum. Untuk seni budaya, adanya bangunan penting peninggalan Romawi kuno yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu Kolosseum dan Amphitheater, yaitu bangunan yang merupakan stadion dan dapat menampung ribuan penonton. Kedua, Pantheon adalah bangunan yang dikhususkan sebagai rumah para dewa Romawi. Ketiga, Aquaduk merupakan bangunan talang-talang air yang dibuat permanen. Keempat, Cloaca Maxima merupakan saluran pembuangan air dari kota. Kelima, Katakombe merupakan bangunan kuburan bawah tanah yang dijadikan tempat persembunyian orang-orang Kristen di Romawi pada saat mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero. Hasil kebudayaan Romawi kuno berupa sastra, yaitu hasil-hasil karya sastra Romawi antara lain Aeneas karya Virgilius yang mengisahkan legenda Aeneas, yaitu pahlawan Troya yang hijrah ke Italia dan menjadi leluhur orang Romawi kuno. Kedua, Metamorphos karya Ovidius, yaitu karya klasik yang paling banyak dibicarakan pada masa modern, yaitu menceritakan sejarah dunia mulai dari penciptaan sampai pendewaan Julius Caesar dalam bentuk yang agak mitologis. Ketiga, De Bello Gallico karya Julius Caesar merupakan tuntunan pertama dalam mempelajari bahasa asing. Hasil kebudayaan Romawi kuno yang berupa hukum, yaitu Romawi merupakan negara pertama yang berhasil menegakkan hukum. Berikut adalah gambar tata letak kota Romawi kuno, gambaran sumbu dan ruang bangunan. Romawi terkenal dengan masyarakat kosmopolitan yang pertama, di mana pemerintahannya sangat memanjakan masyarakat dengan fasilitas baru. Misalnya fasilitas olahraga, tempat pertemuan, dan tempat hiburan. Di Romawi, timbul gejala di mana gereja menjadi pusat kekuasaan dalam tatanan arsitektur. Gereja sebagai bangunan utama dan pemukiman penduduk berkembang di sekitarnya. Tanah pertanian pada umumnya berkembang di luar benteng untuk keperluan pertahanan, sehingga polanya organis tanpa pola hierarki yang jelas. Jalan pada umumnya sempit dan berbentuk lorong untuk membentuk not sebagai tempat warga beraktivitas. Ruang terbuka berupa halaman depan gereja yang disebut parvis, yang berguna sebagai tempat umat berkumpul. Hal ini merupakan kemunduran dari masa sebelumnya, yaitu periode klasik yang telah mengenal public facility. Filosofi bangsa Romawi. Langgam arsitektur. 1. Memanfaatkan kosa klasik Yunani sebagai motif dekorasi, bukan elemen dasar yang mengungkap karakter ideal secara utuh. 2. Superimposisi. Menggabungkan orde klasik yang diatur dalam posisi saling tumpang tindih untuk suatu tingkatan yang berbeda sebagai langgam untuk mencapai suatu totalitas sistem yang dinamis dan bentuk simbolik yang baru. 3. Dinding sebagai bidang penerus diperkuat dengan pembagian bidang tekstur elemen vertikal dan horizontal. 4. Konstruksi busur dan lengkung untuk gugus ruang yang kompleks. Konsep ruang merupakan konkretisasi dimensi waktu dan tindakan, bukan keabadian untuk keteraturan statis.
Satu, ruang bersifat self-contained, bukan merupakan batasan fisik belaka karena itu harus dibentuk, diartikulasikan, dan diaktifkan. 2. Karakter lingkungan spatial terpadu, tidak ditentukan oleh ikatan situasi geografis tertentu. 3. Artikulasi ruang merupakan kontinuitas, irama, variasi, keteraturan, dinamis, sekuens, dan aksialitas. Mengenali bangunan Kekaisaran Romawi dengan bentuk busur dan lengkung. Bahwa kita tahu banyak sekali bangunan dari bangsa Romawi, diantaranya yaitu kuil, basilika, gerbang kemenangan, teater, pemandian umum, jembatan, aquaduk, dan juga villa, menerapkan penggunaan bentuk lengkung atau busur. Arsitektur Romawi mengadaptasi dari arsitektur Yunani sebelumnya dengan skala yang lebih besar. Arsitektur Yunani hanya mampu mempunyai komponen vertikal dan horizontal, mempunyai keterbatasan di antara lain, yaitu jarak antar kolom yang tidak bisa terlalu besar, sehingga bangunan tidak bisa lebih tinggi dari 2 lantai. Namun bangsa Romawi menggunakan busur lengkung yang diletakkan pada kolom, sehingga struktur ini memberikan kemampuan menopang beban yang jauh lebih baik. Bangunan yang kecil atau bangunan 1 lantai dibangun dengan gaya Yunani hanya sebagai bangunan dekorasi. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian dalam hal struktur lengkung yang digunakan bangsa Romawi. Telah kita lihat pada gambar A, memerlukan struktur kayu sementara atau begisting untuk menahan batu atau bata bentuk lengkung sampai batu kunci atau fosur setengah dapat diletakkan di tempatnya. Antara busur dihubungkan dengan bantuan impos. Untuk gambar yang B, yaitu busur-busur dapat dihubungkan. Sedangkan untuk gambar yang C, untuk membentuk lorong atau semacam terowongan dengan atap lengkung, beberapa lorong beratap lengkung. Berikutnya yang D, untuk membentuk langit-langit lengkung, bentuk atap lengkung ini dapat divariasikan dengan menyilangkannya. Sedangkan gambar yang E, membentuk lorong yang menyilang, seperti halnya penggunaan terowongan di bawah tanah di sebuah bangunan Colosseum. Bahan bangunan yang dipakai di Romawi adalah bata, keramik, semen, beton, dan juga besi. Nah, ngomongin masalah beton, yang dikembangkan bangsa Romawi adalah bahan yang sangat kuat, tahan lama, sekaligus ekonomis. Beton memungkinkan bangsa Romawi membangun bangunan berbentuk kubah. Yang berikutnya ini ada sebuah gambar, yaitu gambar Colosseum. Nanti lebih jelasnya untuk gambar bisa dikirim. Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Dibangun oleh Vespasian, tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Flavin Amphitheater. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasian pada masa Domitianus pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya Titus I pada tahun 80 Masehi. Colosseum dirancang untuk menampung 50.000 sampai 80.000 orang penonton. Sejarah penamaan Colosseum. Nama dari Colosseum seperti di atas diambil dari nama sebuah patung dengan tinggi 130 kaki atau 40 meter yang berada di sekitar Colosseum itu sendiri, yaitu patung Colossus. Patung Colossus dibuat ulang sebagai pengganti Nero.
sebagai perumpamaan dari Sol, yaitu dewa matahari, dengan menambahkan mahkota matahari di atasnya. Di waktu pertengahan tahun, patung Colossus telah menghilang. Seorang ahli mengatakan, sejak awal patung itu terbuat dari tembaga. Patung itu telah dileburkan untuk digunakan kembali. Selain diambil dari nama Colossus, Colosseum juga disebut sebagai Flavian Amphitheater. Di Italia sendiri, Colosseum diberi nama Il Colosseo. Tetapi bahasa Roma lainnya menggunakan nama Li Colosseo dan El Coliseo untuk menyebutkan Colosseum. Colosseum sejak awal telah direncanakan sebagai arena pertunjukan. Di Colosseum, pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu sebuah pertarungan antara binatang atau Veneta Iones, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan atau nogi, pertarungan air atau Neumachae dengan cara membanjiri arena, dan juga pertarungan antara gladiator atau munera. Colosseum merupakan bangunan yang cukup besar dengan tinggi 48 meter, dengan panjang 188 meter, dengan lebar 156 meter, dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 hektar. Membuat Colosseum terlihat begitu besar dan luas. Terbuat dari batu kapur, travertin, taf atau batu gunung berapi, dan konkrit berwajah bata. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 meter x 54 meter dan tertutup oleh pasir agar darah tidak berceceran. Bentuk elips atau bulat dari Colosseum digunakan untuk mencegah para pemain agar tidak kabur ke area sudut bangunan dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Tempat duduk di Colosseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial dalam masyarakat Romawi. Podium utama yang terletak di bagian utara dan selatan digunakan untuk tempat duduk kaisar dan keluarganya. Tempat ini memberikan pemandangan yang terbaik dilihat dari arena. Terdapat tempat istirahat dan juga tempat penyimpanan harta. Kemudian pada tingkat yang sama, dengan platform yang lebih luas, merupakan podium khusus untuk para senator Roman yang boleh membawa kursi sendiri. Pada tingkat berikutnya disebut Manienum Primum yang dikhususkan untuk para bangsawan Roman. Selanjutnya pada tingkat ketiga adalah Manienum Secundum yang dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah yaitu Imum digunakan untuk para orang kaya. Di bagian atasnya lagi yaitu Summum, digunakan untuk orang rakyat jelata. Dan yang terakhir di bagian kayu yaitu Manienum Secundum in Legneis, adalah tempat yang strukturnya dari kayu di paling atas bangunan. Tempat itu merupakan tempat untuk berdiri yang digunakan untuk para wanita rendahan. Setelah 2 tahun Colosseum digunakan sebagai tempat pertunjukan, anak termuda Vespasian yang bernama Domitian memerintahkan untuk membangun area bawah tanah, yaitu Hippogenium. 2 tingkat jalur bawah tanah yang saling berhubungan, berupa terowongan dan kurungan di mana para gladiator dan binatang ditempatkan sebelum pertarungannya dimulai. Di sana juga disediakan jebakan-jebakan berupa pintu jebakan yang digunakan untuk mencegah masuknya hewan-hewan buas yang tidak direncanakan ke arena dan tidak untuk menjaga tempat penyimpanan senjata di dalam Colosseum tersebut. Lalu selanjutnya ada Pantheon, sebuah bangunan yang dikonstruksikan pada tahun 27 sebelum Masehi sebagai kuil berbentuk bulat di pusat kota Roma yang terbuat dari batu bata. Pembangunan kuil ini diselesaikan pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian 118 sebelum Masehi sampai 28 Masehi pada tahun 126 Masehi. Hadrian membangun kuil ini untuk
penyembahan terhadap dewa-dewa. Romawi, nama Pantheon berasal dari bahasa Yunani yang berarti rumah semua dewa. Kuil ini digunakan sebagai gereja dari tahun 609 sampai 1885 dan kemudian menjadi gereja dan tempat pemakaman bagi pahlawan nasional Italia. Struktur dari Pantheon sendiri dibagi menjadi beberapa bangunan atau beberapa bagian, yaitu yang pertama Portico atau serambi depan, kemudian rotunda atau bangunan bulat, dan yang terakhir adalah kubah. Yang pertama yaitu Portico. Portico adalah serambi depan yang masih asli dirancang oleh Agrippa sebelum musibah kebakaran berlangsung. Pintu perunggu Pantheon masih asli, walau mengalami beberapa kali restorasi. Di depan portiko terdapat 16 buah tiang berwarna merah yang terbuat dari granit yang menyongkong atap berbentuk segitiga. Tiang-tiang bergaya Korintian ini masing-masing tingginya 11,8 meter dengan diameter 1,5 dan dengan berat 60 ton yang berasal dari Alexandria, kota Mesir. Hadrian membangun kembali Pantheon berdasarkan catatan Agrippa pada tahun 125 dan ia menuliskan jasa Agrippa di portiko tersebut dengan tulisan M. Agrippa L.F. Cos Tertium Fecit yang artinya didirikan oleh Marcus Agrippa, putra Lucius pada masa jenderalnya yang ketiga. Berikutnya adalah rotunda. Rotunda adalah bangunan interior berbentuk bulat yang memiliki diameter 145 kaki dan dibuat dari pualam. Di ruangan ini terdapat 7 buah ceruk yang masing-masing berbentuk bulat dan setengah lingkaran. Rotunda dilengkapi oleh kubah besar dengan ketinggian 140 kaki yang disebut juga kubah langit. Kubah ini terbuat dari sambungan potongan batu dengan jarak basis kubah dengan lantai adalah 71 kaki. Kubah ini dibuat dari bahan ringan untuk mengurangi beban, yakni dari semen pumix dan pozzolanik yang terbuat dari debu vulkanik. Sampai tahun 1436, kubah Pantheon masih merupakan kubah yang terbesar di barat setelah Katedral Florence dibangun oleh Brunelleschi. Diperkirakan berat total kubah ini adalah 4.535 metrik ton dengan ketebalan di basis mencapai 21 kaki dan dekat lubang ventilasi atau okulus menipis menjadi 1,2 meter. Berikutnya adalah bangunan okulus, sebuah lubang ventilasi yang terbuka di puncak kubah. Okulus disebut juga mata besar karena terbuka langsung ke langit. Okulus memiliki diameter 7,8 meter yang berfungsi sebagai ventilator dan sumber cahaya. Jika hujan atau salju masuk dari sini, maka akan dialirkan ke saluran pembuangan. Lubang ini disimbolkan sebagai perlindungan para dewa yang selalu menyertai kekaisaran Romawi. Berikutnya yaitu bentuk dom. Bangsa Romawi kuno terampil di konstruksi beton. Mereka memberi dinding Pantheon dengan ketebalan 25 kaki untuk mendukung sebuah kubah besar yang terbuat dari beton padat. Sebagai ketinggian naik kubah, beton dicampur dengan bahan batu lebih ringan, yaitu sebagian besar batu apung dengan diameter yang mengukur 43,4 meter. Kubah Pantheon Romawi sebagai kubah terbesar di dunia yang terbuat dari beton padat lipat. Berikutnya ada lengkungan. Meskipun kubah terbuat dari dinding bata dan beton, untuk mendukung berat dinding atas dan kubah, lengkungan batu bata dibangun dan masih bisa dilihat. Mereka disebut lengkungan menghilangkan atau pemakaian lengkungan. Sebuah lengkungan relieving biasanya konstruksinya kasar
ditempatkan di dinding, berada di atas sebuah lengkungan atau bukaan untuk meringankan dari berat konstruksi di atasnya. Juga disebut dengan lengkungan pemakaian. Penjelasan perbandingan arsitektur klasik Yunani dan arsitektur klasik Romawi kuno, antara lain perbandingan letak geografis dan daerah kekuasaan. Yunani memiliki daratan dikelilingi lautan, gunung, lembah. Batas-batas wilayahnya di sebelah utara daratan Eropa, di sebelah timur Laut Aegea, sebelah selatan Laut Tengah, sebelah barat Laut Ionia. Dan daerah kekuasaannya yaitu di semenanjung Yunani, Siprus, Kepulauan Aegea, pesisir Anatolia, saat itu disebut Ionia, Yunani Besar, semenanjung Liberia Timur, dan timur laut Liberia dan Taurikia. Sedangkan letak geografis dan daerah kekuasaan Romawi kuno memiliki daerah yang dikelilingi pegunungan, hutan lebat, laut dangkal, dan memiliki batas-batas di sebelah utara berbatasan dengan semenanjung Apenia, bersambung dengan daratan Eropa yang terdapat pegunungan Alpen sebagai batas alam yang memanjang. Di sebelah barat berbatasan dengan laut yang memisahkan Italia dengan Prancis. Di sebelah timur berbatasan dengan laut Yugoslavia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Selatan. Daerah kekuasaan Romawi kuno yaitu di area semenanjung Apenia atau Italia. Perbandingan hukum dan pemerintahan Yunani dan Romawi kuno. Pemerintahan Yunani kuno cenderung melanjutkan sistem republik yang belum diberlakukan di Yunani dan memperkenalkan Codex hukum pertama di Eropa, atau sering disebut Justitianus dan Corpus Juris Civilis. Sedangkan hukumnya pada para ahli pikir Yunani banyak mengembangkan pemikiran di bidang politik dan ketatanegaraan serta menghasilkan berbagai teori masih diberlakukan sampai saat ini, yaitu demokrasi dan mengacu pada undang-undang yang ada. Sedangkan perbandingan hukum dan pemerintahan pada Romawi kuno, Romawi kuno menerapkan sistem polis kota atau kota Sparta, menganut oligarki militer dan diktator, sedangkan Athena menganut oligarki demokrasi. Kedua kota ini terlibat perang dan menghancurkan kedua kota tersebut yang akhirnya dikuasai oleh Macedonia hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan Yunani. Dari segi hukum Romawi kuno sangat orisinil dan hampir steril dari pengaruh hukum asing saat ini. Walau terdapat undang-undang tertulis pada masa Romawi, orang-orang Romawi tidak banyak yang menggunakan undang-undang tersebut karena mereka terus-menerus mengembangkan hukum yang memukakan hukum-hukum yang baru. Perbandingan arsitektural Yunani dan Romawi kuno. Yunani. Kebanyakan bangunan Yunani menggunakan prinsip pos lintel. Prinsip ini merupakan penemuan struktural pertama kali, yaitu dua kolom yang dapat mendukung unsur horizontal balok dan vertikal kolom. Arsitektur Yunani menggunakan struktur tiang dan balok yang jelas. Arsitektur Yunani menekankan nilai-nilai estetika. Dan arsitektur Yunani memiliki masa tunggal yang sederhana. Arsitektural Romawi kuno sedangkan arsitektural Romawi kuno antara lain arsitektur Romawi kuno berkembang dari arsitektur klasik Yunani dan beberapa arsitektur lain tetangga imperium seperti arsitektur Mesopotamia. Arsitektur Romawi lebih kompleks dengan menambahkan konstruksi busur. Arsitektur Romawi lebih menekankan fungsi konstruksi dan kesan agung, serta masa bangunan pada arsitektur Romawi merupakan gabungan beberapa bentuk geometris seperti pada Pantheon misalnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat perbandingan gambarnya yang telah terlampir. Untuk arsitektur Yunani lebih jelas menonjolkan kolom dan balok,
Sedangkan pada arsitektural Romawi kuno sering menunjukkan bentuk-bentuk busuran. Karakteristik arsitektur Romawi dan Yunani. Kemampuan dalam teknologi bangunan lebih maju daripada bangsa Yunani, seperti dalam pembuatan saluran air dan pembuatan konstruksi busur atau lengkung. 2. Penafsiran terhadap makna kehidupan dari segi fungsi dan sistem struktur sosial sangat kompleks. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku, tata cara hidup, dan termasuk dalam tata bangunan. Setiap aktivitas kehidupan dalam struktur sosial kemasyarakatan seringkali diperingati dengan upacara-upacara atau pesta-pesta besar. 3. Konsep penataan bangunan yang landscape perkotaan dirancang secara integratif. Perancangan bangunan selalu berorientasi ke dalam skala lebih luas atau dalam skala kota, demikian juga sebaliknya. 4. Konsep perancangan menekankan pada pengertian bahwa ruang merupakan media ekspresi arsitektural pada skala kota dan interior. 5. Skala bangunan bersifat monumental atau mengutamakan kesan agung. Ekspresi arsitekturnya terungkap melalui peralihan artikulasi detail. 6. Bentuk arsitektur mengesankan keanggunan formal yang berorientasi birokratif, tersusun secara sistematis, praktis, dan variatif dalam langgam. Konsep ruang pada Yunani dan Romawi kuno. Ruang merupakan konkretisasi dimensi waktu dan tindakan, bukan keabadian atau keteraturan statis. 1. Ruang bersifat self-contained, bukan merupakan batasan fisik belaka, karena itu harus dibentuk, diartikulasikan, dan diaktifkan. 2. Karakter lingkungan spasial terpadu tidak ditentukan oleh ikatan situasi geografis tertentu. 3. Artikulasi ruang merupakan kontinuitas irama, variasi, keteraturan, dinamis, sekuen, dan aksialitas. Demikian yang bisa kami presentasikan dari sejarah arsitektur dunia dengan subjudul zaman Yunani dan Romawi kuno. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan melalui grup yang sudah tersedia. Sekian dan terima kasih.